Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, semangat selalu guys. Ini pulang kerja kesorean guys. Semacet ini, tua di jalan kita. Macet banget guys. Ini jam 5 kurang 10 ya. Ya, kondisi lalu lintasnya kayak gini nih. Kalau kesorean balik, biasanya kan jam 3, jam setengah 4 dari kantor gitu masih aman lah. Udah lewat dari itu ya seperti inilah ibu kota Jakarta. Ini sebenarnya jalur sepeda guys, yang hijau ini ya. Cuma ya enggak. Mungkin kalau pagi masih recommended kalau mau bike to work ya. Cuma kalau pulangnya kayak gini, saya sendiri juga nggak kebayang guys kalau yang pulang pergi kerja naik sepeda kayu goes. Udah jalannya padat, polusinya mantap. Ini kan orang keluar, orang pulang kerja semua ini mah. Secrowded ini guys. Oke, udah mulai agak lancar nih. Saya mau ngomongin masalah motor lagi nih. Akhirnya Honda CB 150X saya ganti gear set rantainya ya. Rantai sama gearnya satu set ini saya ganti. Gearnya pakai triple S, rantainya pakai TK yang O-ring. Untuk ukurannya belakang saya naikin satu mata, yang standarnya 36 tuh jadi 37 sekarang. So far yang berasa sih emang tarikannya itu lebih enteng jelas. Tapi yang buat saya seneng, kenapa saya pakai rantai TK ini yang O-ring, rantainya senyap banget. Adem banget nih suara rantainya guys. Tuh saya ganti itu kalau di marketplace satu set ini saya beli yang paketan kan guys, itu satu setnya itu ya hampir 600.000 lah, 500 sekian. Tapi puas sih dengan harga segitu. Adem banget nih, udah nggak ada suara gemericik rantai lagi. Tuh, terus saya ganti juga kemarin, ganti ini nih, kampas kopling.
Kampas koplingnya saya nggak pakai orinya, saya pakai yang satu set pakai Daytona. Cuman per koplingnya nggak saya ganti nih, per kopling masih pakai aslinya. Terus hampir nabrak kucing. Dan karena ganti per kopling ini, saya jadi tahu juga ternyata CB series itu ada tricky bagian kopling nih. Bongkar pasangnya mudah, cuma kalian waktu masang per kopling ternyata itu jangan asal pasang guys. Jadi setelah dipasang itu pastiin puterannya, jadi di tengahnya itu akan ada lahernya. Nah itu akan kelihatan senter apa enggak ketika dia muter di asnya, ketika udah di rumah kopling itunya. Bisa di starter mesinnya, bagusnya sih kabel businya dicabut ya guys, jadi mesinnya nggak jalan tapi tetap nyala, as koplingnya tetap muter. Di situ kita bisa lihat senter apa enggaknya guys. Banyak kok di YouTube, saya juga belajarnya dari YouTube guys. Jadi yang gua alamin kemarin adalah itu sama bengkelnya langsung dipasang. Mungkin dia sebelumnya nggak tahu triknya ya kan, udah main pasang, main kencengin tuh. Nah setelah dicoba, motor ini jadi ndut-ndutan. Kalau jadi dari berhenti gini, ngelepas kopling gini itu jadi ndut-ndutan, maju mundur gitu, jut, ya kayak gitu tuh. Akhirnya bongkar lagi nih. Sebelum bongkar lagi itu saya lihat di YouTube, ternyata memang ada triknya tuh masalah kopling CB series itu kan. Akhirnya saya pelajarin, saya bawa lagi ke bengkel, and you know what, ternyata orang bengkelnya pun baru tahu kalau model CB series itu masang koplingnya harus gimana gitu. Ulasan bukan ulasan, cara lengkapnya kalian searching deh di YouTube, ada kok. Karena saya juga belajarnya dari YouTube, meskipun saya pelajarin cuma pada prakteknya orang bengkelnya yang benerin dengan arahan saya, dan akhirnya bener nih ya. Sama-sama belajar guys. Salah satu keuntungannya kalau servis motor nggak ditinggal tuh kayak gitu tuh, kita bisa tahu. Atau kalau montirnya nggak tahu, sedangkan kita punya pengalaman itu atau setidaknya tahu, kita bisa ngarahin guys. Seperti itu. Terus kenapa saya ganti plat koplingnya Daytona, nggak orinya? Karena kalau orinya mahal guys, asli mahal. Terus pertimbangan pertama ya dari harga ya, karena saya ganti satu set itu mahal. Yang kedua, saya kira merek Daytona juga udah lama ya dia main di spare part untuk racing. Jadi menurut saya sih kualitasnya nggak mungkin lah kalau asal-asalan, kecuali palsu ya. Seperti itu. So far sih nggak ada masalah, kopling saya udah lancar, nggak dundutan, dan dia tetap berjalan dengan baik.
buat netralin gigi juga lebih mudah. Kan kadang nyangkut tuh. Tapi saya rasa kalau menurut saya sih setelah ganti plat kopling ini, saya rasanya lebih mudah netralin Persneleng gitu. Ya itu beberapa yang saya ganti setelah 20.000 km. Untuk oli tetap pakai SPX karena saya lebih puas gitu, lebih puas ganti berkala 1000 km tuh lebih puas gitu guys. Selama ini rasanya motor juga lebih enak. Aduh guys, macet banget guys. Ini biasanya macetnya orang mau belok kiri tapi dia ngambilnya dari kanan. Nah, ini kan belok kiri situ bisa tuh. Terus setelah, oh ya, tadi pagi saya sempat nyoba speeding nih dengan gearset yang saya naikin ukurannya. Speedingnya sih juga karena treknya pendek juga sepanjang ini aja nih, sepanjang tunnel di SCBD itu masih dapat 113 guys. Jadi treknya nggak terlalu panjang ya, cuma kayak gimana gitu, karena saya sukanya naik CBX ini karena dia nyaman diajak jalan santai. Kurang dia posturnya kan tinggi, kurang cocok aja kalau mau speedingan. Depan kayak gitu guys, padatnya guys. Mantap. Ya setelah 20.000 km ini gue puas ya kan, kayak di video gue sebelumnya. Cuma gue berencana ada beberapa ide nih untuk merubah motor CB150X saya ini guys. Ya salah satunya merubah tampilan, baik mungkin nyoba dekal stiker kali ya, sama pengen ada tubular juga crash bar. Nah, masih mikir-mikir kalau masalah crash bar guys. Ya udah ada beberapa ide sih di kepala, cuma untuk realisasinya kayaknya saya mengutamakan yang kebutuhan primer dulu. Maklum, kebutuhan anak juga meningkat guys. Pernah nggak ya lewat sini ya, bikin video lewat sini? Udah kali ya.
Kalau masang crash bar pastinya kan ya namanya juga pengen, mesti kan akan ngerembet ke yang lain-lain, contohnya lampu lah, klakson lah. Klakson aja nih masih standar banget nih, coba ya. Tit. Masih standar Honda ke klaksonnya. Beberapa kali ketemu CB 150X di jalan udah event tampilannya biasa, kebanyakan klaksonnya udah dirubah guys. Pengen juga, banyak pengen dah. Ya semoga ya ada rezekinya nanti bisa merealisasikan kepengenannya gimana. Ya doain aja guys. Macet banget guys. Gue rasa sampai di sini aja kali ya videonya. Ntar lanjut lagi, next bikin video lagi. Dengan pembahasan topik yang lain. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Terima kasih atas segala nikmatmu ya Allah. Sehat selalu, semangat selalu teman-teman. Bye bye.